Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden telah mengambil nomor urut. Hasilnya, Anies Caimin dapat nomor urut 1, sementara Prabowo Gibran mendapatkan nomor urut 2, dan Ganjar Mahfud mendapatkan nomor urut 3. Kalau ingin maju, pilihlah nomor 1. Kalau mendapat kawan baru, kawan lama dilupa jangan. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Tema pada saat ini adalah gereja dan politik. Karena sebentar lagi kita akan memasuki pesta demokrasi. Nah, apakah pemimpin-pemimpin kita itu merangkul semuanya? Itu juga berusaha untuk memberikan damai sejahtera yang merata. Gereja mestinya wajib berpolitik, bukannya malah silahkan berpolitik, tapi wajib berpolitik. Shalom sahabat GKI, kembali kita bertemu dalam acara Ngobras, ngobrol santai bersama pastor. Dan saat ini sudah ada 2 pastor, yaitu Pendeta Ayub Sektianto dari BPMK Klasis Solo dan juga pendeta di GKI Kartosuro. Dan di sebelah sini ada Pendeta Enos Bayu Setiadi. Dan dia menjabat juga di Sinode Wilayah Jateng, Jawa Tengah ya? Ya. Jawa Tengah. Dan juga sekarang sebagai pendeta di GKI Masaran. Tema pada saat ini adalah gereja dan politik. Tentu ada alasan kenapa kok kita membahas tentang gereja dan politik. Karena sebentar lagi kita akan memasuki pesta demokrasi, yaitu bulan Februari tahun 2024. Dan ternyata dari data KPU, itu ada hal yang luar biasa. Kenapa? Karena pada pemilu nanti tahun 2024, tepatnya Februari 2024 itu 57% itu pemilihnya dari generasi milenial dan generasi Z. Nah ini generasi ini banyak yang belum pernah ikut pemilu. Di samping itu mereka itu juga orangnya itu sangat dekat dengan iptek, sangat dekat dengan teknologi, bahkan kecenderungan mereka itu cuek dengan lingkungan. Nah ini yang cukup membuat kita penasaran apakah mereka nanti juga ikut aktif di dalam pemilihan nanti. Ada 2, pemilihan presiden dan wakil presiden, dan yang kedua pemilihan legislatif. Pemilihan legislatif itu adalah memilih anggota DPR, DPRD 1, DPRD 2, dan juga DPD atau juga dengan MPR dulu ya. Nah untuk lebih jauh kita membahas hal ini, kita pengen tahu sebenarnya dalam hal ini apa sebenarnya peran gereja, khususnya untuk membangun bangsa ini melalui pemilu ini. Orang mengatakan bahwa kita tidak boleh melakukan politik praktis, kita itu gereja itu harus rohani. Kadang-kadang itu muncul sehingga membuat orang jadi, wah ngapain kita harus ikut aktif dalam pemilu. Nah sekarang kita akan menggali hal itu lebih jauh. Untuk itu saya akan memberikan pertanyaan ke 2 ini, ngobrol aja ya, bukan pertanyaan. Ngobrol saja ke 2 pastor yang ada ini. Jadi ada anggapan gereja bahwa gereja itu tidak boleh berpolitik sehingga tidak perlu membahas masalah politik. Itu sebenarnya bagaimana Pak Ayub? Saya ya? Ya, nanti setelah itu Pak Enos. Baik. Ya memang ada anggapan yang menyekitari gereja seringkali bahwa gereja itu berjarak dari politik. Atau gereja, jemaat, dan lain sebagainya itu tidak boleh, politik tidak boleh masuk ke gereja dan seterusnya. Tadi Pak Sujud juga sudah menyinggung soal politik praktis. Menurut saya politik itu justru harus praktis. Kenapa? Karena kalau dia idealisme atau tatarannya ideal saja, dia tidak akan hadir dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan jemaat. Yang dilarang itu di gereja adalah politik partisan. Jadi partai politik masuk ke gereja, pilihan-pilihan politik masuk ke gereja itu tentu tidak diperbolehkan, sebab kan semua jemaat memiliki pilihan-pilihan yang berbeda. Kalau hanya salah satu yang diberi ruang dan seterusnya, itu tentu menimbulkan berbagai persepsi yang tidak baik.
Artinya kalau gereja berpolitik memang harus semestinya begitu. Karena kan politik sendiri kan berasal dari bahasa Yunani ya, polis atau politea gitu. Artinya adalah juga kota, tetapi juga artinya adalah menata hidup bersama di sebuah kota atau di sebuah situasi masyarakat bersama. Jadi gereja mestinya memang harus berpolitik dalam arti ikut serta menata kehidupan kota, menata kehidupan negara, menata kehidupan polis dengan menjaga supaya kehidupan bersama semakin baik. Artinya ikut serta disitulah yang disebut dengan politik, berpolitik. Gereja mestinya wajib berpolitik, bukannya malah silahkan berpolitik, tapi wajib berpolitik untuk mengatur bersama kehidupan di mana ruang lingkup dia berada. Di Solo, di Kartasura, di Masaran, Sragen, Wonogiri, Boyolali, dan seterusnya. Juga secara umum dalam konteks Indonesia. Saya kira itu sih yang harus menjadi dasar dalam percakapan kita, menjadi awal dalam percakapan kita soal kayaknya gereja itu kok anti gitu ya terhadap politik. Kayaknya takut-takut gitu ya untuk mendekati situasi politik atau bahkan menabuhkan politik. Wah itu justru mestinya enggak begitu. Ya. Nah sekarang kalau melihat apa yang disampaikan oleh Pendeta Ayub, saya jadi bertanya-tanya, memang realitasnya itu banyak orang di gereja itu yang sepertinya tanda kutip anti politik gitu. Nah, itu apakah kondisi ini sebenarnya real seperti itu? Gimana Pak Enos? Iya, ya barangkali saya bisa memahami kondisi masyarakat yang melihat bahwa kayaknya berpolitik itu menjadi sesuatu yang perlu dihindari karena ada praktek-praktek politik yang tidak baik, ada praktek-praktek politik yang jahat, tidak bermoral dan lain sebagainya sehingga gereja harus menghindari hal itu. Maka kembali lagi seperti yang disampaikan oleh Pendeta Ayub, kita harus melihat terlebih dahulu apa itu politik ya. Politik itu kan seni mengorganisir masyarakat untuk kesejahteraan bersama. Memang juga ada orang yang memahami bahwa politik itu mencapai kekuasaan, tapi juga untuk kesejahteraan bersama, idealnya begitu. Tapi kenyataannya balik lagi, ada orang yang mencari kekuasaan hanya untuk kepentingan diri sendiri dan lain sebagainya. Maka memang sama dan sepakat dengan yang disampaikan oleh Pendeta Ayub, karena gereja adalah bagian dari masyarakat, gereja ikut dalam berpolitik. Hanya memang gereja tidak boleh menentukan dan mengarahkan. Harus milih ini, langsung kepada orangnya, partainya dan lain sebagainya. Karena kita harus menghargai perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam jemaat kita. Tetapi berpolitik yang harus dilakukan dalam kehidupan gereja adalah pendidikannya. Mendidik warga jemaat supaya berpolitik yang benar dan bertanggung jawab. Itu yang penting, Pak. Artinya ada politik yang tidak benar. Betul. Dalam kondisi itu ya. Dapat berpotensi tidak benar atau diselewengkan. Segala sesuatu. Politik itu kan pada dasarnya hal yang netral, sifat yang netral. Kan mengatur kehidupan kota itu kan baik sebenarnya. Tapi kan dalam situasi netral, dia tentu seturut dengan perilaku manusia yang menggunakannya, memakainya. Dapat menjadi negatif seperti tadi yang Pak Enos sampaikan, tidak bermoral, koruptif dan seterusnya, tetapi juga dapat secara positif membangun kota, mengajak semua orang hidup bersama dengan rukun dan seterusnya. Itu kan dibutuhkan upaya untuk mengorganisir, upaya untuk menata kehidupan bersama. Iya. Berarti kalau kita lihat memang dari penjelasan Pendeta Ayub maupun Pendeta Enos, itu sebenarnya kita tidak bisa lepas dari politik itu sendiri ya. Jadi politik itu sudah sebuah keseharian. Cuman tadi kalau Pendeta Ayub tadi mengatakan politik partisan itu yang sebenarnya tidak boleh masuk ke gereja gitu. Karena kita melihat juga bahwa dalam realitasnya itu kenapa kok orang enggan membahas tentang politik? Karena mereka melihat bahwa
orang waktu terjun di politik praktis, artinya sampai mereka ke parpol, itu mereka rebutannya itu sampai wah luar biasa, sampai wah kok kayak gitu ya, sampai keluar uang banyak, bahkan jegal-jegalan, satu keluarga aja bisa pecah gara-gara beda politik, apalagi kalau gereja sampai ada politik partisan masuk ke situ gitu. Ya, betul. Nah, sikap kita bagaimana dari gereja tentang hal ini? Maksudnya politik partisan tidak boleh masuk itu apakah ada alasan khusus? Misalkan ada juga loh gereja tadi dengan pendeta Enos ngomong-ngomong, loh ini ada gereja langsung menyatakan kita mendukung pasangan presiden dan capresnya ini gitu. Ya. Kalau sikap GKI sendiri gimana? Oh, kalau Pak Ayub dan Pak Enos silakan. Nah, GKI sendiri sebenarnya terikat dalam apa yang disebut dengan etika politik. Kalau di GKI jelas peraturan-peraturan dan ruang-ruang itu, misalnya dalam persidangan-persidangan, baik itu lingkup klasis, sinode wilayah, itu proses-proses itu sudah diatur. Tapi kan kadang-kadang lupa ya, ini akta yang keberapa dan seterusnya. Tapi secara umum kita sebagai GKI itu paham bahwa tidak boleh ada politik partisan di gereja. Sebab pilihan politik itu kan tergantung kepada anggota jemaat demi anggota jemaat yang ada. Dan bisa saja sangat berbeda, sangat beragam, bervariatif. Kalau lalu kemudian ada satu dukungan tertentu dari gereja kepada salah satu warna, salah satu partai, salah satu paslon, dan seterusnya, maka tentu ini gereja melakukan upaya politik partisan. Itu yang mestinya dihindari. Ya, gitu. Ya, tadi pendeta Enos memang sudah mengatakan itu bukan GKI ya yang menyatakan bahwa oh kita mendukung ini. Nah, gimana pengamatan dari pendeta Enos? Ya, artinya secara sederhana bisa saja dalam satu jemaat itu ada kader-kader yang berbeda. Mereka yang akan mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Mereka adalah orang partai yang berbeda-beda. Kita bisa membayangkan kalau kita GKI lalu mengarahkan ya, maka akan timbul konflik, perpecahan di tengah jemaat. Padahal upaya kita dalam berpolitik harus berpolitik yang aman, yang damai, yang santun. Artinya persaudaraan itu tetap harus dirangkul. Begitu. Jadi tetap menciptakan situasi yang kondusif semuanya. Jadi gereja harus melindungi semuanya ya. Jadi partisan itu. Saya sebenarnya ingin menarik kembali ke Alkitab ya. Artinya politik selama ini kan ada yang mengatakan politik itu kotor. Padahal kita tidak bisa lepas dari politik. Nah di Alkitab sendiri ada enggak sih contoh bahwa memang itu benar-benar terjadi, ada di Alkitab gitu. Banyak Pak. Banyak. Ya. Silakan. Kalau berkaitan kisah-kisah dalam Alkitab tentu ada banyak. Maka kita harus melihat politik itu adalah membangun soal kesejahteraan bersama. Misalnya Musa mencoba untuk membebaskan bangsa Israel dari kekuasaan Firaun begitu. Lalu kalau kita melihat politik yang jahat dan kotor yang dilakukan oleh Saul yang mencoba untuk mencegah Daud yang sudah diurapi untuk menjadi raja. Jadi menjegal gitu kan, Saul menjegal Daud. Gitu. Sedangkan kita bisa melihat di dalam Injil bagaimana Tuhan Yesus itu yang menghadirkan kerajaan Allah, membebaskan umat dari segala penderitaan, memulihkan keadaan, tetapi juga dijegal, bahkan disalibkan begitu. Tapi kita bisa berkaca dari kisah-kisah Alkitab ini, semuanya mengerucut pada bagaimana hadirnya Shalom, kerajaan Allah di dunia ini. Bagaimana kita berpolitik, gereja berperan dalam politik itu untuk mengupayakan kesejahteraan. Ya gimana Pendeta Ayub? Ya itu cocok, mumpung saya bawa Alkitab ya namanya pendeta. Nah saudara-saudara ini Pak Sejut, saya mengutip misalnya ya, Yeremia 29 ayat 7. Itu jelas sekali, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ini kan konteksnya ketika bangsa Israel sedang berada dalam pembuangan, mereka hidup dalam kesulitan dan tapi juga mesti berjuang untuk tetap survive.
dan seterusnya. Tapi ada juga proses-proses di mana mereka, ngapain aku membangun kota ini kan bukan milikku dan seterusnya dan sebagainya. Lalu surat ini menyapa bahwa dimanapun kamu berada, sebagai umat Allah, kamu mesti menghadirkan kesejahteraan di mana kamu tinggal, di mana kamu menjadi berkat di sana. Jadi mengusahakan kesejahteraan kota atau polis tadi, yang lalu kemudian juga menjadi dasar dari politik. Ini sangat politis. Gitu. Dan dalam berbagai kisah juga Alkitab banyak sekali disinggung tentang bagaimana menghadirkan kesejahteraan kota, negara, atau tempat di mana kamu tinggal. Yesus sendiri misalnya di sepanjang karyanya bersama-sama dengan para murid itu sangat aktif berpolitik. Dia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dia merevisi cara beribadah di bait Allah yang sangat kental dengan praktek koruptif misalnya. Kan banyak orang ke bait Allah tapi persembahannya nggak diterima supaya lalu membeli hewan korban di sana, harganya mahal luar biasa, belum lagi kemudian uangnya harus ditukar dengan mata uang yang hanya laku di bait Allah, selisihnya jauh luar biasa, padahal umat sudah bawa hewan korban dari tempat mereka yang sangat jauh. Maka lalu Yesus berupaya untuk mengatur kehidupan bukan hanya masyarakat tapi juga hidup beragama, supaya praktek-praktek politik kotor, yang tidak bermoral, lalu kemudian koruptif, penyelewengan kuasa, itu tidak terjadi dalam kehidupan umat. Apalagi waktu itu kan bangsa ini sedang dijajah Kekaisaran Roma. Mesake tenan kan, sudah dijajah, pemimpin agamanya justru melakukan praktek-praktek yang tidak politik benar, yang buruk secara moral. Yesus merevisi itu. Jadi jangan takut teman-teman Kristiani, sahabat-sahabat GKI, bahwa Yesus itu berpolitik sepanjang karya layaknya. Ya, kelihatannya sudah jelas ya. Jadi jangan sampai anti politik. Karena kalau kita ngelihat, wah saya nggak mau berpolitik, padahal itu juga sudah berpolitik. Tidak berpolitik itu berarti ambil sikap untuk tidak berpolitik, berarti dia sudah ambil sikap politik. Sebenarnya dalam tataran organisasi di gereja misalkan, dalam persidangan itu sebenarnya juga politis ya sebenarnya. Mengatur. Ya karena mengatur tadi kan cuman tujuannya, kalau tadi Pendeta Enos mengatakan hadirkanlah shalom, itu artinya tujuannya jelas, menghadirkan shalom artinya semuanya menjadi berkat, semuanya damai sejahtera, dan kita menjadi wakil Tuhan, khususnya untuk para pemimpin menjadi wakil Tuhan, sehingga kita bisa melakukan tugas panggilan itu dengan sebaik-baiknya. Dan ini tentu tidak lepas dari politik itu sendiri, karena arti dari politik seperti itu ya. Dalam pemanggilan calon penatua kan juga demikian. Bagaimana kita berdemokrasi itu lalu diadakan pewartaan pemanggilan penatua dalam rangka jemaat mengusulkan nama-nama, begitu kan. Itu kan kita juga berpolitik, berdemokrasi dalam kehidupan gereja. Kita GKI itu tidak langsung tunjuk gitu, tapi mewartakan supaya jemaat ikut memilih, tentu dengan tata gereja dan tata laksana, ada kriteria, persyaratan dan lain sebagainya. Berarti sahabat GKI sebenarnya kalau kita melihat ini, politik itu sebenarnya sudah keseharian kita. Kadang ada ini keluhan, waduh kita yang minoritas ini selalu didiskriminasi gitu ya. Iya. Persoalannya apa? Kok sampai didiskriminasi? Karena kebijakan pemerintah atau politik yang dihasilkan itu seolah-olah tidak berpihak kepada kita. Nah, kalau kita melihat kenapa kok ini bisa terjadi? Karena kelihatannya kita tidak menyiapkan orang-orang duduk di dalam pemerintahan atau di legislatif. Apakah seperti itu? Ya bisa mereka. Bisa jadi demikian. Seolah-olah memang itu tadi karena banyak pesimistik gereja dengan politik, bahwa ya gereja urusannya itu spiritual, iman yang rohani begitu. Sedangkan politik itu urusan dunia sehingga terpisahkan. Nah, maka kita perlu melihat tadi soal pendidikan politik itu tidak hanya kepada para pemilih, bagaimana memilih yang benar, cerdas dan bertanggung jawab, tetapi juga jangan-jangan ada anggota jemaat kita yang ingin menjadi kader.
ada yang ingin menjadi calon legislatif. Nah, itu peran gereja untuk mendidik calon-calon pemimpin, calon-calon orang yang akan berusaha untuk memimpin masyarakat. Maka di sanalah pendidikan gereja itu diperlukan. Bagaimana menjadi pemimpin yang baik dan bertanggung jawab itu. Maka kalau ketika kita mengalami ketidakadilan tadi gereja lalu menjadi pesimistik ya. Dua ajaran gereja itu kan yang pertama menurut saya soal ketabahan. Kita harus bertahan di tengah ketidakadilan. Tetapi yang kedua ini saya mengambil dari pendeta Profesor Joas Adi Prasetya. Artinya ketabahan itu tidak membuat kita hanya berdiam di tengah penderitaan lalu membiarkan ketidakadilan. Ketabahan itu adalah harus dilawan, tapi tanpa kekerasan tentunya. Nah, caranya yaitu tadi mempersiapkan. Barangkali ada anggota jemaat di gereja kita yang ingin jadi kader, itu yang harus dipersiapkan. Menurut saya begitu, Pak. Ya, kalau begitu apakah tidak bertentangan dengan yang tadi Pendeta Ayub katakan, jangan sampai politik praktis itu artinya apa? Partisan itu masuk ke gereja itu gimana mengarahkan supaya kita tidak memilih partai tertentu. Oh, kita ada anggota gereja kita yang anggota legislatif ini, partai ini. Nah, itu kan pasti ada beberapa. Gimana supaya itu tidak akhirnya membuat bingung anggota jemaat? Oh ya. Ya, pendidikan politik itu kan dalam arti tadi ya, yang pertama soal etika berpolitik, pengetahuan dasar soal politik itu apa, lalu kemudian apakah Alkitab mempercakapkan tentang politik, lalu apakah gereja itu juga menjadi ruang di mana dia bebas dari politik, semuanya kan tadi terbuka dan kita temukan bahwa enggak gitu. Kita ini punya ruang-ruang yang memang di sanalah mesti diatur dalam kehidupan bersama. Jadi bukan membekali dalam arti aku mau jadi kader A, aku mau jadi kader B, aku mau jadi kader partai C, lalu baru setelah itu dibekali. Enggak, tetapi secara umum saja, secara general disampaikan soal bagaimana gereja itu punya peran, bagaimana gereja itu membangun hidup bersama, apa itu politik, mengembalikan ini dulu. Kan kalau di GKI itu kan memang di gereja lah, pada umumnya juga rada jauh ya pendidikan politik ini dari gereja. Nah itu kan perlu proses bersama yang tentu nggak gampang. Karena kan sudah muncul berbagai rasa antipati terhadap kata politik itu sendiri. Berarti gereja memang harusnya mensupport ya, malah mensupport mereka. Karena gini, kenyataannya itu ada orang-orang Kristen, harusnya kan mereka waktu terpilih sudah didoakan dari berbagai partai apapun lah. Kita tidak berpartai-partai. Tapi waktu mereka duduk di dalam legislatif maupun pemerintahan, harusnya mereka itu kalau bekal dari gereja itu mereka harus takut akan Tuhan. Kenyataannya kan ada. Setelah jadi legislatif atau eksekutif malah jadi koruptor. Waduh, malu-maluin orang Kristen. Atau mereka melakukan politik-politik yang justru hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Gereja malah ditinggalkan itu. Berarti ini PR besar bagi gereja ya untuk memberikan dasar yang kuat bagi mereka. Menurut saya peran gereja itu kecil saja kok Pak. Kita tuh gereja juga nggak perlu merasa besar kepala bahwa ya kalau gitu orang Kristen itu perlu semua dibekali. Ya ini tanggung jawab warga negara. Kita tidak bisa dalam hidup berpolitik itu hanya mengkotak-kotakkan ini yang Kristiani bagian kita, yang non-Kristiani bukan bagian kita, tetapi proses bersama itulah yang justru dihidupi. Nah dan kita ini kan gereja Reform ya, gereja Calvinis. Calvin sendiri misalnya pernah menuliskan gini dalam bukunya Institutio. Nah, Calvin menempatkan politik sebagai tempat yang terhormat di antara semua panggilan manusia. Dia mengatakan begini, maka oleh siapapun tak boleh diragukan bahwa kekuatan politis itu adalah suatu panggilan yang tidak hanya suci dan sah di hadapan Tuhan, tetapi juga yang paling kudus dan yang paling terhormat di antara semua panggilan dalam seluruh lingkungan hidup orang-orang fana. Ini Calvin loh yang ngomong. Jadi, Bapak gereja kita bicaranya sudah begitu sejak awal gitu loh, bahwa
ya harus kita melakukan upaya untuk mensejahterakan kehidupan bersama, mengatur kehidupan bersama di polis, di masyarakat, di negara, dimanapun kita berada. Dan itu panggilan yang Calvin bilang bukan hanya baik tapi suci dan mulia. Ya. Nah, Ya kita berharap bahwa orang-orang yang terpanggil untuk terjun di dunia politik yang partisan tadi, artinya dia ikut masuk ke parpol, itu benar-benar membawa nama Tuhan gitu. Yang kita harapkan untuk itu sehingga bisa menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan shalom di tengah-tengah masyarakat pada saat ini. Nah, saya lihat data dari KPU, daftar pemilih tetap, tadi sudah saya sampaikan, itu untuk tahun 2024 itu ada 204 juta lebih pemilih. Dan dari jumlah itu sebanyak 66,8 juta pemilih itu dari generasi milenial, dan dari generasi Z itu 46,8 juta pemilih. Artinya ini kalau kita lihat 117 juta pemilih itu atau sekitar 57% itu dari generasi milenial dan generasi Z. seumuran saya. Dan generasi Z yang masih ini ya baru 17 baru naik itu ya. Mereka Seumuran juga Pak Enos. belum berpengalaman gitu. Nah, gitu sahabat GKI, gimana kita bisa memberikan dampak kepada negara ini dengan jumlah pemilih seperti itu, maka apa yang perlu kita lakukan untuk menghadapi pemilu 2024, khususnya ini ada 2 pastor yang ada di sini, mungkin bisa memberikan apakah pemilu itu memang penting bagi sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, lalu posisi kita itu seperti apa dan bagaimana untuk menarik generasi ini bisa ikut di dalam pemilu. Ya. Gimana Pendeta Enos? Ya, kalau saya ada 4 hal. Yang pertama jelas jangan golput. Nah, Karena kita bagian kita sebagai umat Tuhan dan bagian dari masyarakat untuk terlibat dalam mengupayakan kesejahteraan bersama itu. Maka kita harus berhikmat. Siapa yang dipilih kan supaya tidak golput itu. Maka bekali diri dengan literasi yang baik dan kekritisan. Ya. Cukup disayangkan memang literasi di tengah masyarakat kita sangat rendah. Baru baca judulnya saja sudah bisa menghakimi apa dan lain sebagainya. Padahal di dalamnya mungkin banyak hoax yang dipaparkan begitu. Maka ya literasi kita harus bagus. Tidak hanya baca judul tapi baca semuanya. Dan juga kritis, ya, kritis melihat segala sesuatu, ya, fenomena-fenomena, peristiwa-peristiwa. Jangan memilih karena sekedar emosional, karena usia. Wah, karena saya tua, saya milih yang tua. Wah, karena calonnya muda, saya milih yang muda. Kalau hanya sekedar usia tapi tidak berkompeten untuk apa? Jadi soal kekritisan itu penting ya. Lalu yang ketiga itu tidak politik uang, tidak politik uang. Kalau sudah ada saatnya nanti biasanya akan bagi-bagi amplop begitu. Tentu kita tidak ya. Nah, ini sangat membahayakan memang politik uang. No politik sara juga. Kalau sudah politik identitas ya, yang mencoba untuk menghancurkan kelompok-kelompok lain itu yang harus kita hindari. Jadi no politik money, no politik identitas. Dan yang keempat, kita harus merayakan pesta demokrasi ini dengan santun, penuh dengan menciptakan suasana yang damai. Menurut saya 4 hal ini yang penting untuk bisa kita lakukan. Ya. Begitu Pak. Mungkin dari Pendeta Ayub ada tambahan. Ya, saya kira memang bisa dipahami kenapa pemilih milenial atau Gen Z itu cenderung memiliki proses traumatis politik gitu. Padahal mereka baru akan ada sebagian besarnya baru akan memilih. Karena ya mereka tentu kan melihat di ruang lingkup sosial ya, di media sosial betapa politik itu seringkali justru ditampilkan, dimainkan, diproses secara serampangan, secara menghadirkan situasi-situasi yang kotor dan seterusnya. Para aktor politiknya menghadirkan situasi-situasi yang tidak nyaman bagi mereka. Sehingga lalu seakan-akan generasi muda itu punya jarak yang cukup jauh dari
dari kehidupan politik. Maka ya tentu mesti kita upayakan untuk mereka memahami proses awal tadi. Apa itu politik, lalu kemudian gereja mesti berpolitik, kenapa, eh, apa saja etika dalam berpolitik, dan seterusnya. Itu mesti menjadi proses bersama yang diikuti oleh mereka, teman-teman milenial dan Gen Z. Jadi pendidikan politik saya kira tetap menjadi porsi yang utama dalam proses itu untuk membekali mereka di manakah proses itu bisa diupayakan. Misalnya kalau yang saya lakukan misalnya di kelas katekisasi. Itu ada dasar-dasar dalam pendidikan politik diselipkan di sana. Karena kan mereka akan menjadi anggota jemaat dewasa. Ketika menjadi anggota jemaat dewasa kan nanti setelah 17 tahun memiliki hak memilih. Jadi menurut saya itu proses yang pas, salah satu proses yang pas. Selain juga tentu ada pembinaan-pembinaan jemaat secara umum tentang bagaimana mereka dibekali tentang pendidikan politik. Saya kira langkah itu bisa diupayakan dan kita punya resource yang banyak kan. GKI itu punya banyak orang yang bisa diajak untuk berbicara. Tidak hanya juga harus pendeta dan seterusnya, tetapi juga bisa dapat menghadirkan pengamat-pengamat politik dan seterusnya dan sebagainya. Ya, jadi artinya kita memang mau tidak mau harus ikut terlibat di dalam politik, dan tadi Pendeta Enos juga menegaskan jangan golput. Jadi ini sahabat GKI khususnya yang masih muda, jangan golput. Nah ini saya ingin tahu kiat praktis dari Pendeta Enos ini. Dari dulu SW Jateng kalau nggak salah pernah ada ini ya, seminar waktu persidangan itu. Jadi kadang-kadang kan dari generasi muda, saya itu tidak kenal dengan calon-calonnya. Lalu saya nyoblos siapa gitu. Lalu apa motif kita supaya tidak salah gitu. Gimana? Ya sederhana, harus dikenali memang. Kita nggak bisa memilih kucing dalam karung begitu ya. Harus dikenali track recordnya, pengalaman mereka dalam membangun masyarakat, pengalaman dalam menegakkan hukum yang adil, dan bagaimana para pemimpin ini berpolitiknya seperti apa. Apakah merangkul semua perbedaan, keberagaman, atau justru merangkul kaum-kaum radikalis yang mencoba untuk memecah belah. Maka memang kita harus bersama-sama berusaha untuk mengenali. Harus cerdik, harus punya hikmat, belajar, melihat segala sesuatu. Lah tadi kan kalau generasi milenial dan Gen Z itu generasi yang melek teknologi, artinya sudah ada di tangan ya, tinggal dicek aja, tinggal dilihat gitu. Nah saya ingin tanya itu, tadi kan disarankan supaya tidak golput. Lah kalau golput itu bahayanya seperti apa sebenarnya? Kalau golput menurut saya justru akan memberi kesempatan mereka yang jahat itu berkuasa. Sederhana itu saja. Berarti kalau kita golput, berarti ada peluang bagi si jahat untuk mengambil alih kekuasaan dan mereka akan memerintah dengan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berarti kita memang harus tadi browsing memilih yang tepat. Dasarnya tentu kebenaran firman Tuhan itu ya sesuai dengan iman kita, dan juga bisa tadi mengayomi atau menghadirkan shalom menghadirkan shalom, menghadirkan kerajaan Allah. Seperti tadi Pendeta Ayub juga, kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Tadi Yeremia kan cukup jelas, dimanapun kamu berada maka usahakanlah kesejahteraan di kotamu. Nah kalau pemimpinnya kita lihat, dia malah untuk kepentingan sendiri, ya berarti tidak usah kita pilih. Kalau dia itu ternyata bisa menyejahterakan kota, memberikan keadilan dan sebagainya, ya kita pilih dia. Lah kalau tidak ada yang mendekati itu gitu ya. Jadi kekayaan negeri kita itu kan yang harus dilihat. Kekayaan manusianya, beragam suku, budaya, agama. Nah apakah pemimpin-pemimpin kita itu merangkul semuanya? Lalu apakah pemimpin-pemimpin kita itu juga berusaha untuk memberikan
damai sejahtera yang merata, kemakmuran yang merata, atau hanya pada kepentingan-kepentingan penguasa saja. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitulah. Perjuangan kita ya kan harus melihat hal yang itu juga. Ya. Ya, mungkin dari Pendeta Ayub ada. Ya, Gen Z milenial itu kan sebenarnya sudah punya perangkatnya ya. Mereka sangat digital native. Bagaimana mereka berusaha untuk berpolitik atau memilih tidak golput ya menggunakan perangkat media sosialnya, misalnya dengan melihat rekam jejak dari misalnya pasangan-pasangan calon atau calon anggota legislatif dan seterusnya. Pokoknya yang akan dipilih lah, siapa saja yang akan dipilih itu kan terbuka di ruang virtual, di ruang digital itu rekam jejaknya keluar semua. Dan benar, ketika kita menjadi tidak golput itu artinya kenapa sih kok orang Kristen atau semua orang itu diajak untuk tidak golput gitu ya. Karena kan nggak mungkin kita ini dapat memilih pemimpin atau calon pemimpin yang sempurna. Kan nggak ada orang yang sempurna, nggak ada manusia yang sempurna. Tetapi tadi yang seperti dikatakan Pendeta Enos ya, kita itu berusaha memilih yang baik. Memilih mereka yang baik, dan dengan demikian ketika kita memilih yang baik, kita berpolitik, berusaha agar yang kurang baik atau bahkan buruk tidak terpilih. Maka sekalipun mungkin suaranya cuma satu, tapi kalau semua orang berproses dengan politik yang sama, melihat rekam jejaknya, lalu punya hikmat untuk menentukan, dan tidak golput, ini kan jadi gerakan yang besar. Sehingga lalu yang baik itu yang terpilih, dan yang berpotensi buruk atau bahkan memang sudah buruk itu tidak terpilih. Nah, ini proses politiknya di situ, secara praktis. Ya, sahabat GKI, kita sudah mendengar perbincangan, obrolan santai dari Pendeta Enos dan juga Pendeta Ayub tentang gereja dan politik. Ternyata politik memang tidak bisa lepas dari kehidupan kita, bahkan di gereja sendiri juga dicontohkan. Tapi yang jelas politik ini harus digunakan dengan baik, dengan hikmat Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah di dunia, menghadirkan shalom, dan juga membuat kesejahteraan kota dimanapun kita berada, berarti harus menjadi berkat. Dan peran kita adalah terus aktif untuk, dalam pemilu itu aktif untuk nyoblos tadi ya, jadi jangan golput. Mungkin ada pesan terakhir untuk sebelum menutup sesi ini dari Pendeta Enos, kemudian dilanjut Pendeta Ayub. Ya, pemilu itu 5 tahun sekali, jadi tidak perlu gontok-gontokan dalam perbedaan memilih. Jangan sampai terpecah belah, dan tetaplah kita menjadi Indonesia yang kuat dan satu. Semoga pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang bisa membawa Indonesia semakin lebih maju. Ya, teman-teman muda, kita akan segera menghadapi pemilu. Mungkin itu situasi yang kadang-kadang kita anggap boring dan seterusnya dan sebagainya. Ngapain sih memilih dan seterusnya. Tapi percayalah bahwa gereja justru dipanggil untuk menghadirkan hidup bersama yang semakin sejahtera bagi semua orang. Dan itu artinya kita berpolitik. Dalam proses itulah kita dipanggil untuk ikut serta. Tidak golput, tetapi juga secara kritis melihat calon-calon yang ada, rekam jejaknya, melihat apa yang baik yang bisa disumbangkan bagi bangsa ini. Dan tentu saja itu panggilan yang menurut Calvin, suci dan mulia. Yesus sendiri, Tuhan kita, adalah Tuhan yang juga mengupayakan kehidupan bersama menjadi semakin baik dan semakin sejahtera bagi semua. Saya mengutip konfesi kita, pengakuan iman GKI, konfesi GKI 2014. Saya mengajak kita menjadi generasi alinea 10. Ya, di alinea 10 itu dikatakan begini. Ini bicara soal Yesus. Yesus yang mengampuni orang berdosa serta memanggilnya bertobat,
mengasihi semua orang tanpa diskriminasi, menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, memberkati setiap pribadi, keluarga, anak-anak, memberdayakan orang miskin, memulihkan orang sakit, membebaskan orang tertindas, menjadi sahabat bagi orang yang diasingkan. Semua itu adalah karya politik Yesus. Belalah apa yang Yesus bela, kerjakan yang Yesus kerjakan, tangisi yang Yesus tangisi, maka dengan begitu kita mendasari hidup kita untuk juga berpolitik. Ya, terima kasih Pendeta Enos, Pendeta Ayub. Sahabat GKI, dengan demikian maka kita melihat bahwa kita tidak bisa lepas dari politik dan kita menggunakan dengan baik. Tadi kalau terkait dengan pemilu, satu suara itu sangat menentukan. Sehingga kalau kita sudah berhak untuk mencoblos atau memilih, pakailah itu dengan baik, itu sebagai rasa tanggung jawab kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai orang Kristen, tentu kita ingin berbakti kepada negeri ini dan ikut membangun melalui pemilu ini. Sehingga melalui pemilu ini kita bisa menentukan presiden dan calon presiden dan wakil presiden serta dari legislatif anggota dewan yang terbaik. Dan itu bisa kita lakukan kalau kita menggunakan hak pilih kita. Dengan demikian maka berakhir sudah Ngobras pada saat ini dan sampai ketemu lagi pada Ngobras edisi berikutnya. Tuhan memberkati.